Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Ilham dari kelas 12 IKAR 4. Di sini saya akan mempresentasikan organisasi internasional. Pengertian dan peran organisasi internasional. Organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama. Seiring dengan perkembangan sosial, ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat. Hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Sejarah organisasi internasional. Awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Serikat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Serikat yang paling sering terkenal diantaranya Telegraphic Union pada tahun 1985 dan Universal Postal Union pada tahun 1874. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam bidang politik, upaya melembagakan kekuatan besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1815. Pada saat itu, pemerintah Eropa menggagaskan bahwa keluarga negara-negara Eropa merupakan entitas yang terorganisir. Akhirnya, konsep ini diperluas oleh Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Pada konferensi Den Haag, negara-negara kecil ekstra Eropa juga diizinkan untuk ikut dalam berpartisipasi musyawarah politik. Jenis-jenis organisasi internasional. Yang pertama ada Internal Governmental Organization. Organisasi antar pemerintah atau IGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Organisasi antar pemerintah terdiri dari negara-negara berdaulat. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional. 2. International Non-Governmental Organization. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOS terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. INGOS melayani sebagai fungsi dan mewakili sebagai kepentingan aktor non-pemerintah dan organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah tapi memainkan peran penting untuk politik internasional. Korporasi multinasional. Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungannya. Contohnya perusahaan Toyota, pembuat mobil terbesar di dunia. Toyota sendiri adalah perusahaan multinasional. Toyota memiliki kantor pusat di Jepang dan telah memiliki pabrik di seluruh dunia, termasuk Cina, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Organisasi non-profit, yang berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus untuk minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satunya adalah organisasi non-profit adalah National Geographic Society. National Geographic Society dibentuk pada tahun 1888 dan berbasis di Washington DC. National Geographic Society adalah salah satu lembaga ilmiah dan pendidikan terbesar di dunia. Organisasi ini berfokus pada eksplorasi, geografi, arkeologi, dan ilmu pengetahuan alam, dan masih banyak lainnya. Yang kelima ada organisasi internasional lainnya. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan.
tersebut contohnya agama yang terorganisir. Terkadang agama yang secara langsung dapat mempengaruhi pemerintah. Contohnya pemerintah Israel mendukung orang Yahudi dan Yudaisme di seluruh dunia. Orang Yahudi dari negara lain memiliki hukum resmi untuk kembali ke Israel dan dapat menetapkan kewarganegaraannya. Agama yang terorganisir juga dapat mempengaruhi pemerintah secara tidak langsung. Contohnya para imam dan uskup gereja Katolik. Mereka mempengaruhi jemaat mereka yang sangat banyak. Struktur organisasi dari organisasi internasional: kantor pusat, keanggotaan, tujuan, organ, badan paripurna, badan eksekutif, sekretariat, pengambilan keputusan, pengusiran, dan pengawasan keanggotaan. Yang terakhir ada amandemen. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Berikut adalah beberapa daftar keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Yang pertama ada Interparliamentary Union atau yang disingkat IPU, anggota sejak 1974. Yang kedua ada Association of Secretary General of Parliaments atau yang disingkat ASGP, anggota sejak 1976. The Parliamentary Union of Islamic Countries atau yang disingkat PUIC, anggota sejak 1999. ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang disingkat AIPA, anggota sejak 1977. Dan yang kelima ada International Organization of Supreme Audit Institution atau yang disingkat INTOSAI, anggota sejak 1956, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihatnya di internet. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.